Jadi kalau kita beternak dengan menggunakan sistem pembesaran maupun pembibitan, asalkan kita menggunakan jenis ayam yang seperti ini, mau pembibitan mau pembesaran, pasti kita akan mendapatkan untung banyak teman-teman. Karena apa? Karena jenis ayam yang kita ternak ini merupakan jenis ayam yang pertumbuhannya itu cepat besar, ya. Nah, jadi teman-teman sebelum beternak harus tahu terlebih dahulu jenis ayam yang mana yang pertumbuhannya itu cepat besar. Karena ketika kita menggunakan sistem pembesaran dengan ayam yang kita ternak itu cepat besar, otomatis kita akan bisa mempercepat masa panen atau waktu panen, ya. Sehingga dengan kita bisa cepat panen, otomatis biaya kosnya itu pasti akan sedikit teman-teman. Berbeda halnya dengan ketika kita salah menggunakan atau salah memilih jenis ayam, ya. Karena jenis ayam kampung itu banyak sekali macamnya. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan sistem pembesaran tapi teman-teman menggunakan indukan seperti ini atau jenis ini, maka jangan harap teman-teman akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena proses pertumbuhan dari DOC-nya itu sendiri sangat lambat sekali untuk besar. Meskipun kita sudah berikan jenis pakan pabrikan yang mempunyai protein 21% sekalipun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua hari ini, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru menemukan channel ini, silakan untuk bantu kebaikan dengan cara klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian lengkapi dengan like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Baik teman-teman dan sahabat semua, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara beternak ayam kampung yang baik dan benar agar cepat menghasilkan. Kenapa saya lebih memilih tema ini untuk kesempatan kali ini? Karena memang ini sangat penting sekali. Mengingat bahwa cara beternak ayam kampung yang tidak benar tentu saja akan menggiring kita kepada jurang kerugian. Tentu saja untuk menghindari kerugian, kita perlu pemahaman-pemahaman bagaimana cara beternak ayam kampung yang baik dan benar supaya cepat menghasilkan serta bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kita akan segera mulai teman-teman. Mengingat bahwa sistem dalam peternakan ayam kampung ini ada dua, yaitu sistem pembesaran dan pembibitan, maka kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari yang pembibitan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita akan memulai usaha peternakan ayam kampung dengan sistem pembibitan? Yang pertama sekali harus kita lakukan adalah membeli indukan atau babon. Dan kita harus memilih babon atau indukan yang posturnya besar seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk pacekannya sendiri atau pejantannya, kita sebisa mungkin harus menggunakan jenis pacekan atau pejantan dari jenis Bangkok atau Siam ya teman-teman. Apa alasannya kenapa kita harus menggunakan jenis babon atau indukan yang posturnya besar dan kemudian dari pacekannya itu sendiri adalah dari jenis Bangkok? Alasannya cukup jelas ya teman-teman, yaitu supaya kita bisa mendapatkan keturunan dari ayam yang pertumbuhannya bisa lebih cepat besar daripada ayam-ayam kampung biasa. Karena dengan kita memiliki keturunan atau bibit ayam yang seperti ini, maka ketika hasil DOC-nya akan kita besarkan dengan menggunakan sistem pembesaran, otomatis DOC-nya akan tumbuh kembang
secara cepat ya teman-teman, seperti ini. Ini belum ada 1 bulan tetapi postur tubuhnya sudah tegap ya, kaki panjang dan kemudian leher panjang dengan postur tubuh yang jumbo. Dengan memiliki postur kaki panjang, leher panjang dan kemudian posturnya besar, otomatis berat badannya tentu saja juga akan berat ya teman-teman. Sehingga nanti dengan berat badan yang maksimal, kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar teman-teman. Nah, langkah pertama untuk kita beternak ayam kampung dengan baik dan benar sudah kita lakukan, yaitu dengan cara kita memilih bibit indukan dengan postur besar, kemudian memilih pejantan atau pacekan juga harus dengan menggunakan pacekan yang model atau jenis bangkok supaya mendapatkan keturunan yang cepat besar teman-teman. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu kita harus memahami tentang jenis pakan yang tepat untuk ayam-ayam kita. Karena kita membahas mengenai ternak sistem pembibitan, tentu saja kita akan mengarah lebih kepada atau fokus lebih kepada pakan yang bagus untuk pembibitan atau untuk indukan ayam kampung kita supaya tetap lancar di dalam memproduksi telurnya teman-teman. Nah, sedangkan jenis pakan yang bisa kita gunakan untuk indukan ayam kita itu banyak sekali, dari jenis alternatif maupun dari jenis pabrikan teman-teman. Biasanya kalau dari pabrikan orang sering memilih untuk sentrat petelurnya biasanya menggunakan 144 atau 9905. Sedangkan ketika kita menggunakan jenis pakan dari alternatif, maka kita akan menggunakan jenis pakan yang mempunyai atau mengandung protein hewani lebih tinggi, yaitu dari jenis keong sawah. Nah, mengenai prosesnya nanti kita akan sampaikan di next video bagaimana cara memproses keong sawah yang baik dan benar agar bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ayam kampung kita, sehingga indukan-indukan ayam kampung kita akan tetap lancar di dalam memproduksi telurnya teman-teman. Kemudian kita akan melangkah ke langkah yang ketiga, yaitu langkah yang terakhir, bagaimana cara beternak ayam kampung yang baik dan benar agar bisa cepat menghasilkan, yaitu dari segi perawatan ya teman-teman. Untuk teman-teman tidak lupa bahwa kita cukup mudah sebetulnya untuk merawat indukan ayam kampung kita. Yang penting intinya jangan sampai nanti telat makan dan jangan sampai nanti telat minum. Kemudian seminggu sekali sebisa mungkin kita harus memberikan minuman herbal supaya nanti ayam-ayam kampung kita bisa terjaga kesehatannya ataupun bisa kuat dari serangan penyakit-penyakit yang akan menyerangnya. Mengingat penyakit yang akan menyerang ayam kampung kita itu banyak sekali macamnya, macam virus, segala macam aratan dan lain sebagainya. Untuk itu kita antisipasi dengan kita memberikan ramuan herbal yang bisa kita buat sendiri, yaitu dengan menggunakan jahe, kemudian kunyit ya, dan kemudian serai. Untuk masalah bagaimana cara membuatnya juga nanti akan hadir di next video ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan tentang pembesaran. Bagaimana cara beternak ayam kampung sistem pembesaran yang baik agar cepat menghasilkan. Tentu saja perbedaannya hanya 11-12 ya teman-teman dengan sistem pembibitan. Karena perbedaannya ketika kita pembibitan, yang akan kita beli di awal adalah indukan yang berkualitas dan pejantan yang berkualitas. Ya, dan untuk pembesaran itu sendiri, itu lazimnya atau umumnya kita akan membeli dari DOC atau dari anakan teman-teman. Jika untuk pembibitan kita harus memilih indukan yang berkualitas, maka untuk sistem pembesaran ini kita harus memilih DOC yang berkualitas juga, atau dari jenis DOC yang memang bisa cepat besar teman-teman ketika kita pelihara. Karena jenis ayam kampung sekali lagi banyak kali macamnya ya. Kalau kita membeli jenis ayam kampung yang biasa, yang original, kemudian kita besarkan, maka sekali lagi akan lambat sekali pertumbuhan serta perkembangannya teman-teman ya. Nah, kemudian jenis DOC seperti apa yang harus kita beli untuk kita besarkan, untuk kita ternak dengan menggunakan sistem pembesaran. Jadi DOC-nya itu sendiri jenisnya sama ya teman-teman. Artinya kita harus memilih DOC yang berkualitas, yaitu dari jenis DOC yang sudah blasteran atau sudah silangan.
Bisa dari indukan ayam kampung dengan menggunakan ayam bangkok atau pejantannya bangkok atau siam, dan bisa juga sebaliknya ya, pejantannya ayam kampung biasa tetapi untuk indukannya siam atau yang mempunyai postur besar, itu juga bisa. Karena itu sama-sama menghasilkan DOC yang nantinya akan bisa tumbuh kembang secara cepat teman-teman, sehingga nanti kita tidak perlu waktu lama untuk panen ya teman-teman. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan dalam ternak ayam kampung sistem pembesaran, setelah kita berhasil memilih bibit yang berkualitas, yang cepat besar, tentu saja langkah yang kedua ini adalah perawatan teman-teman. Mengingat bahwa ternak sistem pembesaran ini dimulai dari DOC yang usianya mungkin baru 1 minggu kita beli teman-teman, bahkan bisa usia 3 hari sudah kita beli, maka di situ kita dituntut untuk bagaimana cara kita menjaga mereka agar bisa selamat dari kematian. Ya, setidaknya dari usia 0 atau 1 hari sampai kepada usia 2 bulan, di situ kita benar-benar diuji bagaimana cara kita, bagaimana antisipasi yang harus kita lakukan terhadap mereka supaya mereka tidak mengalami kematian atau bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Karena usia-usia rentan di usia 1 sampai kepada 2 bulan ini merupakan usia paling mengerikan bagi DOC teman-teman, sehingga ketika kita tidak melakukan perawatannya dengan tepat, atau boleh dikatakan kita melakukan perawatan dengan asal-asalan, maka besar kemungkinan ayam-ayam yang kita besarkan nanti akan kemudian bertumbangan satu persatu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga mereka supaya bisa selamat dari kematian, setidaknya dari usia 1 hari sampai kepada usia 2 bulan supaya mereka tetap hidup? Tentu saja kita harus menjaga kesehatannya dengan cara kita memberikan jamu herbal. Itu cara yang saya lakukan teman-teman. Selain kita juga harus memberikan jenis pakan yang tepat untuk mereka. Kemudian kita akan menuju langkah yang ketiga, yang terakhir. Mengingat bahwa ternak ayam kampung sistem pembesaran ini kita hanya bisa mengharapkan dari hasil bobot, sehingga untuk langkah yang ketiga kita harus fokus kepada pakan teman-teman. Jadi jenis pakan yang tepat untuk ayam kampung kita dari usia DOC sampai kepada usia panen itu apa saja ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk kita beternak dengan baik dan benar dalam sistem pembesaran maupun pembibitan untuk ayam kampung teman-teman dan semua, peran daripada pakan ini sangat penting sekali. Terlebih untuk pembesaran, di mana kita dituntut untuk bagaimana cara kita mendapatkan bobot dari anak ayam yang kita besarkan dengan bobot yang maksimal tentu saja, dan kalau bisa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, supaya nanti tidak terlalu lama jangka waktu untuk kita panen ya teman-teman. Nah, untuk masalah jenis pakannya, usia 0 sampai kepada usia 2 bulan silahkan teman-teman menggunakan pakan pabrikan murni. Jadi pakan pabrikan murni itu banyak sekali teman-teman dijual di toko ternak ya. Silahkan teman-teman pilih sesuai yang teman-teman cocok. Nah, kemudian untuk usia 2 bulan ke atas kita sudah bisa menggunakan jenis pakan alternatif, terserah apa saja, yang penting memang ayam itu suka. Dan kemudian jangan lupa untuk nutrisinya juga kita harus pikirkan apakah pakan alternatif yang akan kita berikan mengandung nutrisi yang cukup untuk ayam kita atau tidak. Silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu, tetapi jangan lupa karena usianya baru 2 bulan, sehingga untuk pakan alternatif apapun jenisnya kita akan tetap mencampurnya dengan pakan pabrikan terlebih dahulu dengan perbandingan boleh 3-2 ya teman-teman. 3 untuk pakan alternatifnya dan 2 untuk pakan pabrikannya, sehingga dengan racikan pakan yang seperti itu kita akan bisa mendapatkan bobot yang tetap maksimal dengan biaya yang lebih hemat teman-teman dan sobat semua. Nah, akhirnya teman-teman dan sobat semua, mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bermanfaat meskipun durasinya agak panjang, tetapi mudah-mudahan teman-teman akan kemudian terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Akhir kata saya undur diri dari video ini. Mudah-mudahan sekali lagi video ini adalah video yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.